Oke, Mas Berli silahkan Oh, iya. dipresentasikan ya waktunya singkat-singkat aja yang jelas padat, fokuskan ke aplikasi tahap 2 ya. Terus jangan sampai lebih dari 15 menit gitulah ya. Itu Iya. supaya nanti diskusinya bisa lebih panjang. Oke, silahkan Mas Berli. Oh, iya. Mungkin langsung saya dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Berli. Sini saya akan mempresentasikan tugas akhir yang setelah saya kerjakan. Nah, selamat pagi menjelang siang Pak Hendro, Pak Bimo, dan Pak Arwan. Mungkin langsung saja ke pembahasannya. Nah, di sini mungkin saya akan mengulang sedikit lagi karena Pak Arwan itu baru kemarin apa menguji saya di sini. Di sini latar belakang yang saya ambil itu uh, industri kreatif di Kota Bandung yang itu yang semakin meningkat. Nah, perkembangan teknologi informasi ini ditanggapi dengan pengadaan infrastruktur pendukung berupa tempat kerja di Kota Bandung untuk para startup. Startup yang baru mulai itu entrepreneur dan freelancer, yaitu coworking space. Nah, pengadaan coworking space ini menghadirkan solusi tepat bekerja yang fleksibel, efisien, dan kolaboratif. Nah, di sini ada 4 permasalahan yang saya ambil. Yang pertama itu ada perkembangan industri kreatif di Kota Bandung yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa Kota Bandung itu terpilih sebagai 5 besar kota kreatif se-Asia. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada 400 outlet industri kreatif yang dapat menyerap kurang lebih dari 334,244 tenaga kerja yang memberikan kontribusi sebesar 11% untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu alokasi lahan dan harga tanah yang meningkat. Nah, bisa dibilang bahwa kota-kota besar itu memang ini tuh menjadi isu-isu utama ya, karena lahan yang semakin meningkat, bangunan-bangunan juga semakin banyak. Nah, yang ketiga itu ada belum terlaksananya penerapan kantor lama lingkungan yang ada di Kota Bandung. Nah, di sini bisa dilihat bahwa IKLH atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang ada di Kota Bandung saat ini itu 50,12 dan masuk dalam kategori kurang baik. Nah, yang seharusnya itu oh iya ini maksudnya indeks kualitas udaranya 82,87%, 7, indeks kualitas airnya 45,36 dan indeks tutupan lahannya 29,13. Nah, di sini itu eh, Kota Bandung itu merencanakan sebuah kantor yang ramah lingkungan. Nah, jadi pembuatan konsep eco office ini itu berkaitan dengan perencanaan pemerintahan di Kota Bandung. Nah, yang keempat itu program pemerintah. Nah, kenapa saya memilih sebuah coworking space ini? Nah, di sini program pemerintah yang ada di Kota Bandung itu yaitu media kreasi cipta karya Indonesia ingin membangun sebuah pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat yaitu coworking space. Nah, jadi hubungannya antara coworking space dengan eco office ini berkaitan dengan perencanaan pemerintah itu. Nah, di sini tujuannya itu memanfaatkan potensi Kota Bandung dalam segi industri kreatif dan meningkatkan sumber daya alam nasionalnya, sumber daya manusia maksud saya itu harusnya. Nah, di sini coworking space itu merupakan sebuah kantor sewa ya, secara garis besarnya itu kantor sewa yang memberikan sebuah pengalaman yang baru. Jadi tidak seperti kantor-kantor pada umumnya, tapi coworking space itu lebih menekankan pada kolaborasi. Nah, di sini ada fungsi utama coworking space yang saya buat, yaitu ada kantor sewa, ada layanan informasi kerja, dan tempat kerja yang kreatif. Nah, di sini ada tujuh unit kantor yang mungkin nantinya akan ikut dalam, bukan mungkin, tapi yang pasti akan ikut dalam coworking space-nya, yaitu content writer, graphic design, video maker, animator, game developer, web developer, dan programmer. Nah, di sini ada 4 aspek utama yang mungkin saya akan timbulkan di coworking creative space ini. Nih, maksud saya kreatif itu terpicu atas 4 dasar ini. Nah, awalnya kan tadi coworking space. Nah, karena 4 dasar ini mungkin akan jadi, bukan mungkin, tapi menjadi sebuah ruangan yang kreatif. Ada warna ruang, transparansi ruang, ruang bermain, dan unsur alam. Nah, EcoFI sendiri adalah kantor peduli lingkungan yang telah mewujudkan penerapan sistem manajemen lingkungan dalam kegiatan perkantorannya. Nah, di sini ada 4 prinsip eco-office yang saya ambil dari Green Building Council Indonesia. Yang pertama itu ada penataan ruang, yang kedua ada jenis dan perlengkapan atau material. Nah, yang ketiga ada cara penggunaan atau operasi dalam mengoperasikan sebuah kantor.
Dan yang terakhir adalah perilaku atau behavior. Nah, di sini ada manfaat dan keuntungannya. Untuk pengguna kantornya itu diharapkan akan menjadi lebih betah dan bekerja dengan nyaman di kantor. Yang kedua ada memberikan citra kepada masyarakat bahwa kantor itu memiliki kepedulian terhadap lingkungan juga. Dan yang terakhir itu keuntungan diperoleh antara lain produktivitas dan penghuni gedung yang semakin meningkat, sehingga isu pengurangan degradasi lingkungan juga nggak kalah pentingnya. Ini studi presidennya, rancangan. Nah, di sini ada, mungkin saya langsung ke poin-poin utama yang akan saya angkat nantinya. Di sini seperti sebelumnya, seperti yang sebelumnya saya jelaskan ada empat permasalahan. Nah, dari empat itu saya ambil dari yang pertama itu ada sumber daya manusianya, yang kedua ada keterbatasan lahan, yang ketiga ada kesehatan, dan yang terakhir ada potensi. Nah, di sini itu memicu, bukan memicu, maksudnya menunjukkan ciri-ciri pada pendekatan di co-office. Nah, di co-office ini nantinya akan menjadi sebuah, ini coworking, seharusnya bukan coworking, harusnya di office. Maksudnya nanti di eco-office ini yang akan saya munculkan itu ada modern, hemat energi, ekosistem, ruang terbuka hijau, dan fresh. Nah, di sini ada analisa pengguna. Nantinya akan ada 7 unit kantor. Untuk besaran ruangnya, untuk ini menyesuaikan pada referensi-referensi yang sudah saya lihat. Nah, ini analisa pengguna. Nah, untuk site-nya saya mengambil di Bandung, di Kota Bandung, tepatnya di lapangan Gasmin dan Purwakarta, Kuningan, Kelurahan atau Pakrikna, Bandung. Nah, di sini ada luasnya itu 6.000 dengan KDB 50% dan KDH-nya 25%. Nah, rencana jalannya 12 meter, gasbonya 5 meter. Existingnya, ini tepat ada di pertigaan yang sebelumnya Pak Arwan pernah bilang bahwa ini tuh menjadi sebuah potensi yang bagus untuk kantor komersial. Nah, untuk aksesibilitas. Nah, di sini ada analisis matahari yang saya coba bahwa dari 3 bulan terakhir, dari 3 bulan dalam 1 tahun itu, intensitas matahari yang paling dominan itu pada bagian bagian timur. Nah, di sini. Jadi akan banyak ada bukaan-bukaan pada bagian timurnya. Ini untuk transformasi bentuknya. Pada dasarnya kondisi site-nya itu tidak ada yang spesial, namun hanya kotak ini, jadi lebih fleksibel saja. Nah, untuk apa ya? Bangunan itu menjadi sebuah tempat yang tidak monoton. Nanti di sini akan ada sirkulasi yang bisa diakses oleh pendatangnya. Nah, di sini volumenya dinaikkan dan di sini ada respon iklim yang sebelumnya sudah di sini. Nah, nanti ada yang masuk, ada yang keluar gitu. Nah, di sini ada zonasi ruang. Tepatnya ada empat jenis ini ya. Yang pertama ada member. Member itu termasuk pengguna yang memiliki ikatan dengan coworking-nya. Maksudnya punya jangka waktu gitu, sewa. Nah, untuk service itu sendiri ada kantor pengelola dan pelengkapnya itu ada tetap kantor pengelola. Berarti ya maksudnya service, dan publiknya itu kafe di sebelah barat. Untuk konsep strukturnya penggunaan atap metal, lantainya panel, struktur baja dengan struktur beton. Di sini konsep utilitas tidak ada yang berbeda. Untuk konsep ruang luarnya nanti akan ada beberapa tanaman yang ditanam seperti flamboyan, bougainville, pucuk merah, dan bambu Jepang, dan akan ada grass block yang digunakan untuk area persapan dan paving block untuk perkerasan. Nah, itu untuk gambaran secara kasar alur mobil nanti akan ada di sini dan basement. Nah, ini untuk hasil final render. Nah, di sini bisa dibilang yang sebelumnya Pak Arwan bilang yang area potensial itu yang, nah, bagian pertigaan ini akan menjadi sebuah view utama nantinya. Nah, ini untuk situasinya.
Nah, untuk side plan, nanti area masuknya apa? Mobil masuk lewat sini, lewat bagian selatan. Nah, untuk basement, area basement bisa dilihat bahwa, nah, area basement masuknya di sini. Ada ramp ke bawah. Nah, nanti di sini. Untuk alur mobil dan motor, untuk motor warna kuning dan untuk mobil warna pink. Untuk jumlah mobilnya itu ada 64 dan untuk motor itu ada 26 dan mobil itu ada 84. Ini untuk Bentar Mas. Bentar. ya, Mobil berapa mobil? mobil ada 24. 24 atau 84? 24, Pak. Iya, tadi Coba, salah. coba dihitung ada 24 kah itu? Ada di luar ada beberapa, Pak. Tadi Oh, yang di basement berapa? Di basement ada 20, Pak, 20-an. Ya, nanti kita hitung ya, silakan Iya. dilanjut. Ini untuk denah coworking lantai satunya. Bisa. Yang pertama itu ada dua unit kantor. Yang pertama ada content writer studio dan yang sebelah sini ada graphic design studio. Nah, untuk masuknya lewat bagian selatan ini nanti ada tangga menuju ke lantai 2. Nah, ini untuk lantai 2-nya. Yang pertama, yang di sebelah kiri ini ada animation studio dan yang sebelah kanan itu ada filmmaker studio. Nah, ini tuh tangga yang dari bawah itu. Nah, dari sini. Yang ini tuh void, terpisah. Nah, jadi di sini menyatu. Nah, untuk lantai 2,5-nya itu seperti mezanin. Jadi pada bagian depan sini ada area menggantung sedikit. Nah, di sini untuk ruang transisi dan sharing area. Dan yang terakhir ada denah coworking lantai 3-nya. Sebelah kiri itu ada game development dan yang sebelah kanan itu ada web development dan programmer studio. Nah, untuk lantai denah cafe lantai satunya masuk lewat pada bagian selatan sini dan ada bagian pintu masuk bagian utara juga. Ini untuk lantai 2-nya. Untuk denah office-nya ini utaranya ke atas. Bagian depannya itu pada bagian barat. Ini untuk denah office lantai 2. Ini tampak barat kafenya. Ini bisa dilihat kalau ada keyplan. Ini untuk tampak barat office dan tampak utara office. Di sini ada tampak barat. Oh, ini coworking. Maaf, belum terganti. Nah, itu potongan office AA-nya dan B. Ini potongan cafe A dan B. Ini untuk potongan coworking A dan B. Ini potongan kawasannya. Ini untuk perspektif mata manusia. Nah, pada bagian barat sini ada cafe, yang di depan ini ada coworking, dan yang di sebelah selatan ini ada office. Untuk ruang tengah cafe, interior, ada bagian sini, plan. Ini untuk ruang kasirnya. Ini untuk ruang pojokan cafe, saya sebutnya itu. Dan yang terakhir ada area lesehan. Nah, ini untuk ruang tengah coworking, bisa dilihat di keyplan-nya. Ini untuk ruang kantor coworking. Ini untuk ruang santai coworking. Nah, di sini ada konsep dalam coworking. Di sini saya ngambil konsep yang jarang diaplikasikan terhadap kantor. Jadi saya tuh berinisiatif untuk memberikan sebuah tanggung jawab terhadap tanaman bagi siapapun yang menyewa kantor di sini. Jadi setiap individu atau kelompok itu memiliki satu tanggung jawab untuk menyiram sebuah tanaman. Nah, jadi setiap mereka bekerja atau mereka setiap pulang itu setidaknya menyiram 1 kali. Nah, di sini ada beberapa tanaman yang dapat ditanam dalam ruangan seperti lidah mertua, sirih gading, peace lily, dan lain-lain. Nah, ini untuk bagian sini tepat di pintu masuknya. Nah, yang kedua itu tetap sama, tapi
pengaplikasiannya berbeda, namun di bagian meja kantor. Nah, jadi lebih nyaman juga untuk visual dan lain-lainnya. Ini juga sama, tanaman yang rekomendasikan itu sama. Nah, di sini ada konsep warna dalam coworking. Nah, kebetulan yang baru saya render itu bagian content writer. Nah, tapi ada beberapa warna itu untuk memicu sebuah kreativitas dalam bekerja. Nah, seperti di bawah ini warna-warnanya untuk unit kantornya. Nah, untuk konsep pencahayaan pada kafe, nah di sini kan awalnya itu, bukan awalnya, emang konsepnya itu eco office, yaitu pengurangan energi. Nah, di sini jadi saya menginisiatif untuk membuat sebuah kafe yang minim energi, tapi menggunakan cahaya alami pada siang hari. Nah, di sini ada kaca-kaca yang besar, yang bisa bukaan-bukaan besar yang sudah ditentukan arah sinar mataharinya. Nah, di sini untuk konsep tema kafenya juga berhubungan dengan eco office karena material-material yang sudah disebutkan dalam konsepnya sebelumnya, bahwa material alam dan konsep nyaman itu masuk. Jadi di sini menggunakan warna-warna yang tenang dan nyaman. Nah, di sini untuk konsep billboard. Nah, di sini yang menarik itu seperti Pak Arwan bilang sebelumnya, yang ujian sebelumnya, bahwa bagian selatan sini itu kurang menarik. Jadi saya mencoba untuk mengubahnya sedikit. Jadi saya mencontoh pada bangunan Samsung ini yang ada di Korea. Dia membuat sebuah billboard yang menarik, selain untuk iklan, informasi, dan event, tapi juga bisa menggunakan sebuah 3D visual untuk menarik sebuah pengunjung. Ada dua, karena posisinya di sini berpertigaan dan di sini jalur yang potensial. Nah, di sini untuk solar panel, saya menggunakan satu konsep solar panel yang kinetik, yang mengikuti sebuah arah sinar matahari, contohnya pada gambar samping ini. Dan ada solar panel yang permanen, yang sudah ditentukan pada arah sinar mataharinya juga. Ini untuk fasadnya juga. Ini untuk air bersih dan air kotornya, Aksono. Untuk rencana anggaran biayanya, nah di sini ada total harga yang saya kisar itu sekitar 56 miliar 546 juta 547.405 rupiah, dengan luas bangunannya itu 2096 meter persegi. Nah, jika dihitung-hitung hasilnya itu luas per meter perseginya itu 26.991.192 rupiah. Oh, ini untuk side plan yang tadi sudah dijelaskan, yang sebelumnya ada juga situasi dan basement sebelumnya juga sudah ada. Ini contoh potongannya untuk potongan kafe, fondasi, rencana kolom, ini mechanical kafe AC, ini untuk ceiling plan, titik lampu, ini potongan prinsip. Mungkin di bandelnya kurang lebih sama. Jadi untuk ininya presentasinya segini. Mungkin saya tunjukkan animasinya. Untuk animasinya saya baru merender interior karena ada beberapa masalah yang saya coba untuk di eksterior, laptopnya kurang memadai atau gimana, kurang tahu saya. Tapi di sini saya sudah mencoba untuk merender interior. Untuk bagian kasirnya, material-material yang digunakan mengikuti material yang sudah dikonsepkan sebelumnya. Ini untuk area lesehannya. Dan ini untuk area pojokan. Ini bisa langsung melihat ke arah luar.
ke arah selatan pada bagian kantor. Dan jalan utama menuju ke coworking. Dan yang ini terakhir pada bagian ruang tengah. Ini langsung melihat ke arah jalan, dan ini cahaya yang bagus itu pada jam-jam siang. Dan ada bagian tumbuh-tumbuhan yang diaplikasikan. Cukup sekian presentasinya. Mungkin ada masukan dari Bapak sekalian. Ya, oke, Mas Berli, terima kasih atas presentasinya. Tibalah saatnya pada Judgment Day ya untukmu ya, dari Bang Iya, Habiman. Oke, kita dengarkan, kita minta untuk para penguji, Pak Bimo, Pak Arwan, untuk memberikan masukan, saran, komentar, pertanyaan yang dapat sangat berguna sekali untuk Mas Berli ya. Monggo, mau Pak Bimo terlebih dahulu atau Pak Arwan dulu? Saya dulu aja. Kawan seperti Ye, masih. baik. Silahkan Pak Bimo. Mas, dari tahap 1 ke tahap 2 yang berubah, bertambah apa aja ya? pada bagian fasad sama tambahan konsep, Pak. Boleh, coba Tunjukin. ditampilkan Mas. Share screen Mas. Coba. Iya, sebentar. Ya, sudah muncul, Pak. Ya. Sebelumnya kan pada bagian selatan sini bangunan ini rada agak mepet, dan menurut Pak Arwan itu kurang menarik karena tidak ada daya tarik yang potensial. Nah, padahal posisinya itu sangat potensial. Nah, jadi saya buat ada billboard dan repetisi kayu yang mungkin akan menarik para pengunjung. Dan di sini ada sedikit-sedikit fasad yang saya ubah, dan ada beberapa tambahan solar panel yang saya tambahkan. Gitu, Pak. Solar panel, oke, ada solar panel. Ini dari gambar 3D saya melihat sama gambar tampakmu, kok saya merasa nggak sinkron ya gambarnya ya? Ada beberapa sih Pak, yang pasti itu yang ini Pak, yang pada bagian ini nih. Ini yang saya terima di bedel yang kamu kumpulkan, saya cek di update juga. Ya. Ini berbeda dengan yang kamu presentasikan hari ini. Iya Pak, ya kebetulan beda Pak. Ini baru Kebetulan saya tambahkan. memang berbeda. Memang berbeda Pak. Ini baru saya tambahkan. Kenapa? Belum di itu Pak, belum tersusun sebelumnya. Jadi belum saya masukkan, jadi baru ini yang sudah betul. Kamu tuh kenapa ya? Kok sampai tidak? Menurut saya pekerjaanmu belum selesai ini. Iya Pak. Tuh ya, perubahannya baru fasad aja. Lalu apa lagi? Konsep-konsep yang sebelumnya dijelaskan ya Pak. Nah, yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Gitu Pak. Kinetik solar panel itu apa tadi? Oh itu, solar panel yang dapat mengikuti arah sinar matahari Pak. Jadi tidak perlu yang biasa kan permanen. Nah jadi yang kinetik itu otomatis mengikuti sinar arah mataharinya. Itu nek tak tanya teknisnya nempel di dinding gimana? Bisa jelasin nggak? Saya sih belum nemu detailnya Pak, tapi ada pengaplikasian yang sudah dibuat gitu. Jadi saya mencontoh. Ya nempelnya gimana itu posisinya, lalu nanti posisinya sama dinding bagaimana, lalu teknis bentuk ininya seperti apa gitu. Kamu coba buka potongan prinsipmu. Potongan prinsipnya baru yang ini Pak. Nah ini loh, seperti ini loh. Jadi ini kan kamu punya roof garden, kamu buat detailnya seperti ini. Karena memang itu kan spesial, beda, butuh ini khusus. Ya kamu buat juga untuk yang ini khusus seperti solar panel tadi bisa bergerak-gerak. Garis besarnya kamu tahu bagaimana
cara menempelnya. Apakah dibaut, apakah ditanam, apakah dilem, atau diapakan gitu loh. Secara garis besarnya kamu tahu, tidak harus mendetail ya, tapi garis besarnya kamu tahu. Seperti apa namanya board yang kamu katakan di depan ingin nyontoh yang ada di Korea, itu boardnya apa? Billboardnya kain, kayu, LCD proyektor, atau apa? Kamu cari tahu. Ya. Nah, itu apa itu billboardnya sehingga bisa menampilkan 3D? Kain, apakah besi, apakah LED proyektor, TV monitor, teknis nempelnya bagaimana? Ketika ditanya kamu harus tahu. Yaitu apa? Ini LCD, Pak. Jadi di sini ada beberapa struktur yang mendukung untuk berdirinya LCD ini, Pak. Struktur apa? Saya mencontoh sih, Pak. Ya dicari tahu. Kalau kamu mencontoh itu nggak cuma diambil lalu diaplikasikan kayak gitu, tapi kamu harus tahu ketika itu. Saya mencontoh dari sana, Pak. Isinya ini. Berarti kan kamu nggak sekedar mencontoh, nggak sekedar ngambil, tapi kamu benar-benar paham apa yang kamu aplikasikan itu, apa yang kamu contoh itu. Nggak sekedar meniru, tapi benar-benar diamati. Lalu sesuaikan dengan kebutuhanmu. Bisa nggak dilengkungkan patah seperti punyamu ini? Kalau bisa, sudutnya sampai seberapa? Itu kalau kamu bisa sampai tahu, itu akan sangat bagus sekali. Firman tadi mencoba untuk mencontoh orang lain juga, mereduce panasnya. Caranya pakai tanaman, pakai ini. Dia cari tahu cara ngukurnya bagaimana sampai dia buat simulasi. Buat membuktikan. Berarti kan itu dia lebih dari sekedar mencontoh. Dia memahami sistem, lalu mengaplikasikan. Saya rasa kamu terlalu banyak deh mikirin hal-hal yang harusnya nanti dulu. Kayak misalnya bikin tanaman yang tanaman satu orang atau satu kantor harus ngerawat. Itu nanti dulu. Sistem-sistem kayak gitu. Gambarmu, tuntutanmu, list dari gambar kerjamu untuk TA apa saja. Setelah itu selesai, kamu mau masuk ke arah sana, ya enggak apa-apa, boleh-boleh saja. Itu jadi poin plusmu. Tapi kalau itu kamu kerjakan dulu, baru ngerjain yang lain, nah itu namanya bunuh diri. Karena banyak bolongnya ini. Denahmu saya rasa di Bendel belum selesai, karena banyak yang nggak lengkap, cuman ada pintu, jendela nggak ada. Nama ruang nggak ada, elevasi nggak ada. Ukuran nggak ada. Nah, bacanya gimana ini untuk standar sebuah denah? Arah mata angin, judul gambar nggak ada. Kelengkapan gambar situasi apa saja? Apakah ada di Bendel gambar seperti ini? Belum, Pak. Ini situasi atau side plan? Ini side plan, Pak. Ini situasi. Bedanya apa situasi sama side plan? Situasi lebih ke sirkulasi pengunjung dan kendaraan, Pak. Wah, kamu balik aja deh ke SK1. Kamu nggak bisa bedain gambar situasi, side plan, denah. Yang ada sekitarnya itu situasi atau side plan? Di tetangganya, kanan kiri dari side-mu. Situasi, Pak. Nah, itu ada nggak di tempatmu? Iya, Pak. Belum. Side plan-mu malah ada sekitarnya. Iya. Nah, ini gimana? Ini jalannya kok nggak selesai? Oh iya, Pak. Jalannya kurang, Pak. Besar side-nya sama ininya nih, kok beda? Besar side. Ini loh, yang saya merah-merah ini loh.
Itu jalan Pak, bagian sini. Ya kamu ngeplottinginya ini bener atau enggak nih? Oh iya. Ini Oh batas iya. side-nya yang saya merah-merah ini atau yang ini atau yang ini saya ganti warna deh biru. Yang paling luar Pak. Hmm? Yang paling luar, yang biru. Ya yang merah apa? Itu bekas yang sebelumnya. Yang sebelumnya gimana? Ini kalau saya ngikut ini ya, yang saya biru ini kan jalan. Iya ya. Nah yang ini apa? Yang saya arsir ini? Itu beda dua Pak. Jadi saya buat jalan dan ininya berbeda, jadi ketumpuk gitu. Kamu numpuknya nggak pas toh berarti? Iya. Nah itu jadi masalah Mas. Ini kalau saya pakai gambarmu saya ajukan ke perizinan, ini jadi pertanyaan. Nih, site-nya yang mana yang benar? Ini nanti kamu bisa Mas kamu memanipulasi site ya. Padahal cuma gara-gara kamu memasukin gambarnya nggak pas waktu men-scale, jadi nggak pas. Itu kan jadi pertanyaan. Ini manipulasi site ya, site-nya digeser ya, atau gimana? Jadi timbul banyak pertanyaan toh, gara-gara salah ngeplot seperti itu. Jadi lalu apa namanya? Dari gambarmu ini juga standar gambar kerjanya bagaimana? Coba kamu cek kalau gambar kerja, tuntutannya tahap 2 kan gambar kerja. Yang dipresentasikan berarti kan gambar arsitektural plus gambar kerja atau gambar kerjanya. Bukan gambar arsitekturalnya seperti ini. Kalau site plan gambar kerja seperti apa? Ada arsitekturalnya boleh, tapi yang gambar standar gambar kerjanya juga ditampilkan tuh. Atau kamu bukakan bendelnya, kamu tidak hanya presentasi menggunakan PowerPoint, tapi kamu bukakan bendelnya, Pak, ini gambar yang sudah saya kerjakan, ini, ditunjukkan. Ya, kurang lebih sama sih, Pak. Lalu kamu basementnya gimana? Yang tahap 1 saya dan Pak Arwan menanyakan besar basementnya itu seberapa besar itu? Jadinya ada perubahan atau tetap sama saja atau bagaimana? Penambahan struktur sih Pak, lebih menekankan penambahan struktur buat mendukung lebarnya itu. Berarti tetap gede itu ya? Jadi hampir lebih dari 50% dari site-mu basement ya? 40 sih Pak, kurang lebih. 40 ya? Iya. Oke. Terus ini apa namanya? Masuk sini keluar gitu ya? Terus ininya gimana? Responmu terhadap hujan? Ada drainase Pak, ada drainase. Ada di mana? Bagian samping-samping sini. Mungkin nggak kelihatan Pak. Ada nggak di rencana ini air? Iya. Belum Pak, belum masuk. Belum masuk ya? Iya. Karena kan nanti hujan pasti ada air masuk ke sana. Iya betul Pak. Nah, bagaimana itunya apa namanya? Responmu terhadap itu? Ini juga pertanyaan yang sama dengan temanmu tadi. Ruang gensetnya ada di sini. Aksesnya bagaimana? Nggak ada pintunya ini. Oh iya Pak, ini harusnya ada pintunya. Ada dindingnya tidak? Kok cuma satu garis? Iya Pak. Aksesnya gimana nih kalau ini dipakai parkir semua? Loading unloading bahan bakar gensetnya bagaimana? Kok iya Pak? Oh iya, maksudnya ada beberapa yang kurang, mungkin maksudnya nanti bakal diperbaiki gitu. Emang bisa diperbaiki? Kalau ada kesempatan mungkin bisa diperbaiki. Rencanamu gimana kalau memperbaiki akan bagaimana? Kira yang ini deh, satu nih genset, kamu akan perbaiki gimana ininya? Bentuk perbaikannya akan bagaimana? Mengurangi kapasitas motor dan mobil, nanti akan ada
pintu yang langsung langsung menuju ke genset, dan ada bagian mobil yang mungkin nanti akan memperbaiki genset itu sendiri, Pak. Lalu kamu pindah kemana ini? Mungkin motornya bakal dikurangi karena kapasitas juga udah mencukupi. Mobil kayaknya bagian sini lebih sudah cukup, Pak. Jadi motor yang sebelah sini akan dikurangi untuk bagian pintu gensetnya. Dicek sama program ruang, sudah cukup atau belum? Iya. Dihitung kembali kebutuhannya. Lalu untuk masuk ke basement ini, mobil dan motor satu pintu ya? Iya, satu pintu. Dimensinya sudah dicek belum lebarnya? Ini sudah, Pak. Ini sekitar 6 meter. Yang ini? Yang ini 5 meter, Pak. 5 meter? 6 meter aja segini? Ini 6.000 nih. Oh iya, Pak. Oh iya, gimana? Sebelumnya saya cek udah 5 meter, Pak. Tapi mungkin ada yang tergeser. Iya. Sebelumnya 5 meter tergeser gimana? Iya. Kok iya? Ini 10.000 nih. Ini 6.000 yang ngasih angka ya siapa ya, kamu toh? Iya. Kalau kita bagi nih jadi ini aja per 2 meter nih. Ini segini nih kurang lebih. Ini kan berarti kurang dari 5 meter. Iya, 4 meteran. Makanya gambar dilengkapi. Ada dimensinya, biar kamu bisa ngecek sekali lagi. Sambil ngasih dimensi kan ngecek. Sudah standar atau belum. Belum lagi nanti masalah untuk radius putar dan lain sebagainya. Lalu di sini kalau misalnya ini kan mobil parkir masuknya gini kan. Lalu ini ada di sini mobilnya keluar ke sini. Ini motor juga mau keluar. Crossing nggak di sini? Berbahaya tidak? Sama komentar saya dengan Firman tadi. Kita bisa hati-hati. Tapi orang lain, kamu terburu-buru, saya ke sini nggak memperhatikan ada motor langsung keluar dari sini, karena kan nggak ada controlling di sini, pagar atau loket atau stop and go-nya. Ini kan di sini juga keburu-buru, langsung mundur keluar, langsung pengen naik belok gitu. Bisa. Ini apa sih ini? Sudah mana, Pak? Oh ini tembok, Pak. Bagian tembok. Ini tembok bagian ini loh, L ini. Oh ini untuk itu, Pak, jalur pejalan kaki. Nanti masuk ke bagian lantai satunya, lantai dasarnya. Ini apa? Ini ruang kosong, Pak. Ini divider gitu ya, untuk memisahkan antara pejalan kaki dengan ini ya? Iya, betul. Tapi kok cuman berhenti sampai di sini aja? Karena kalau kependekan nanti bakal memicu kendaraan sedikit berbahaya juga, kalau kepanjangan mungkin kejauhan nantinya. Yang sini gimana? Ini jaraknya udah di tengah, Pak. Jadi mengambil rata-ratanya saja. Nggak gini aja sekalian? Nggak perlu ditembok tapi cukup ditinggikan lantainya gitu? Oh. Oke. Yang dari motor kan juga butuh area untuk jalan, tuh. Iya, Pak. Iya. Yang ini apa? Ini untuk kan di atas sebelah sini tuh ada kafe. Nah, untuk barang-barang kafe itu nanti masuknya lewat sini, Pak. Barang-barang? Iya, seperti persediaan kafe. Lalu berarti kan naik turunin barangnya di mana?
Ini Pak, di sini. Di sini kan nanti ada loading dock. Nah, loading docknya Mana kebetulan loading sebelah docknya? sini. Ini kebetulan sebelah sini Pak. Yang bagian mobil ini. Ya dikasih keterangan dong kalau ini loading dock. Iya Pak. Ini nanti dikira parkir. Nanti masuknya lewat sini. Jauh nggak nih? 15 meteran. Bawa sayur, bawa macam-macam ke sini, crossing sama kendaraan. Bagaimana? Sejauh kan kayaknya Pak, 15 meter. Iya, ini kan mobil misalnya kamu bawa untuk kafetaria, bahan makanan, jalan dari sini ke sini. Ini sedangkan ini jalur kendaraan nih. Aku ngikut jalurmu ya ini, warna merah dan kuning. Iya. Bertemu nggak? Iya. Berbahaya tidak? Nyaman tidak? Safety-nya bagaimana? Belum lagi nanti cara membawa bahan makanan atau barang-barangnya ke atas itu bagaimana? Iya. Dipakai tangan, pakai troli? Pakai tangan juga, karena tidak ada bagian troli yang disediakan di sini. Jadi nah itu makanya kan jadi ini kan, jadi baru oh iya gimana ya Pak? Iya. Makanya hal-hal semacam itu juga perlu kamu pelajari, kamu pahami di dalam sebuah, kalau kamu membuat bangunan ada kafetaria atau resto dalam sebuah bangunan, transportasinya bagaimana? Apakah akan diangkat manual ke atas atau kita buatkan ada lift barang? Lift barang itu bentuknya seperti apa? Apakah seperti lift manusia atau bisa lebih kecil atau bisa pakai kayak timbal gitu atau gimana? Itu kan perlu kamu pelajari lagi, kamu pahami. Oke, naik dari sini deh, naik ke sini ke kafetarianya. Dina Kafetaria yang kebetulan satu ruangan. Nah ini Pak. Naiknya dari mana tadi? Ini Pak, di atas ini, bagian utara. Ya. Sini kan, penyimpanan ini berarti ya? Iya betul. Tangganya tadi ke sana, ini kok jadinya ke sana? Ini, oh iya, itu sebenarnya belok L. Oh iya, sebenarnya ini ada ke sini Pak L. Dia terpotong itu. Gimana kabarnya? Back ke tadi kafetaria. Berarti L ya ke sini ya. Iya, berarti harusnya gambarnya ditambahin. Iya. Disimpan di sini. Kafetaria, kalau saya mau makan di situ, caranya bagaimana? Dari side plan. Nah, enggak, ini udah masuk deh, udah masuk. Saya udah masuk nih. Saya mau makan. Nah, pertama ke kasir di tengah bagian tengah ini. Nah, nanti ada 3 pilihan tempat, Pak. Ada bagian yang di utara ini. Aku ke kasir ngapain? Pesan makanan, Pak. Pesan makanan? Ya. Nanti aku menunggu di sini atau aku duduk makanan diantar? Makanan diantar, Pak. Oke, makanan diantar ya. Aku udah duduk nih. Ya. Pesanan udah diterima kasir. Masaknya di mana? Di sebelah sini, Pak, yang ini. Mana dapurnya? Ini bagian sini ada kitchen sink segala macam sebenarnya. Apa ini cuman garis panjang ini? Kok? Iya betul Pak. Nama ruangannya mana? Iya sebetulnya di situ dapurnya, sama belum dikasih nama ruang sama notasi-notasi. Kalau ini dapur, udah jadi makanannya diantar ke saya ke sini. Lalu makanan saya sudah selesai makan, berarti kan ada piring dan gelas kotor. Iya. Lalu kemana itu? Diambil lagi oleh pelayannya. Masuk di sini bagian sini aja bagian cuci juga, Pak. Ya, nanti cari standar resto ya, memisahkan antara dapur bersih, dapur kotor, ruang saji, dan lain sebagainya. Kemarin di tahap 1 kayaknya udah agak clear kok, sekarang di tahap 2 malah jadi enggak jelas. Toiletnya juga nih dicek kebutuhannya, bentuknya, standarnya ini
ngabis-ngabisin ruang apa enggak, dan lain sebagainya. Lalu kalau naik ke lantai 2 juga tempat makan, mengantar makanannya caranya seperti apa? Sama, Apakah Pak. dia jalan dari dapur ke sini, naik turun tangga, di sini papasan dengan orang yang akan turun dan keluar? Sama sih, Pak. Belum ada jalur khusus untuk ke lantai 2. Saya pikir nggak apa-apa sih, Pak. Itu. Ya. Nggak ada layout ininya juga jadi susah membayangkan kapasitas inimu bagaimana, apakah pakai meja di besar atau meja memutar gini kayak di warung burjo atau gimana, itu jadi belum punya gambaran. Lalu apalagi ya catatan saya, rencana ini deh, rencana pondasi. Bentar, saya coba buka bendel. Nah ini Pak, belum ada itunya sih, keterangan ukurannya. Rencana pondasi coworking. Pondasi ada di bawah coworking apa ada di bawah basement? Ada di bawah coworking. Yang di bawah, yang bangunan yang berada di atas basement apa? Oh iya, ini coworking Pak. Maksudnya ini ada di nanti pondasi menerus ke basement. Judul gambarnya berarti diperhatikan. Lalu apakah benar kalau memang di bawah basement akan seperti ini? Lalu ada RAM-nya posisinya di mananya pondasi. Struktur RAM ke basement. Kan sebelahnya coworking kan? Iya, sebelah sini Pak, di atasnya. Itu harusnya juga ada digambarkan. Strukturnya bagaimana? Apakah sama pakai seperti ini atau pondasi atau strukturnya yang seperti apa? Kan juga butuh tumpuan loh untuk RAM. Betul Pak. Iya betul Pak. Lalu gambar potonganmu juga belum ada yang gambar yang memotong basement. Oh iya, itu belum ada Pak. Potongan prinsip kolom, balok, ceiling plan, titik lampu, mechanical, atap. Atapmu, rencana atap, bentuk atapmu tuh ada yang miring-miring, itu di rencana atap terus bagaimana itu? Itu rencana atap apa itu? Dak Pak. Ya, itu bangunan yang mana? Ini untuk coworking. Yang bangunan yang lain? Penamaan. Baru ini sih Pak. Baru itu? Iya. Oke. Itu kebakaran belum ada ya, rencana kebakaran? Iya, belum. Kebakaran belum ada, terus eksplodametri ada ya? Air bersih, air kotor ada? Oh, itu belum, Pak. Belum ada juga? Iya. SPAP, SPAK belum ada ya? Firefighting, SPAP, baru ceiling fan sama HVAC. Titik lampu ada, distribusi listrik. Oh, itu belum, Pak. Itu nyatu. Sebenarnya mau dibuat barengan sama air. Eksplodametrinya, utilitas dan struktur? Struktur belum, tapi aksonometri baru air bersih. Air bersih? RAB, coba dibuka.
Karena yang saya terima RAB-nya baru 2 lembar. Halaman 1 sama halaman 2. Memang 2 lembar, Pak. Dan ini hasil yang tadi itu. Oke, RAB-nya cuma 2 lembar ya. Iya. Kerjaan Pak, yang di tempat saya itu yang ada persiapan galian, uruk, pasangan, arsitektural. Ya cuman itu. Berarti kan harusnya masih ada banyak sekali tuh item yang belum masuk ke RAB-mu. Iya. Listrik, dan lain sebagainya itu. Tapi itu saja sudah hasilnya per meter persegi sekian banyak. Itu kalau dilengkapi Iya. nanti jadi tambah besar enggak? Pasti tambah besar, Pak. Terus kalau tadi nyambung seperti Pak Arwan, terus mau jualannya berapa kamu kalau udah ya? Ini baru bangunan saja sudah segini. Ini kalau saya baca secara garis besar, RAB-mu baru menyelesaikan bangunannya saja. Baru apa namanya, bangunannya berdiri gitu loh. Belum bisa beroperasional. Iya, utilitasnya belum. Ini sudah segini. Basement aja belum dihitung. Ya, itu. Berarti RAB perlu dicek lagi. Jangan-jangan ini nggak sampai segini nih angkanya. Ya, itu aja sih dari saya. Oh, baik Pak Bimo. Nanti mungkin kalau ada tambahan bisa disampaikan lagi, tidak masalah. Mungkin bisa dilanjutkan komentar, masukan, tanggapan, saran, kritik dari Pak Arwan sih. Monggo Pak Arwan. Ya, matur nuwun Pak Indro. Ji. Ya, Mas Berli ya. Betul, Pak. Dulu ya, melihat apa yang tadi sudah beberapa pertanyaan dan diskusi counter jawaban yang disampaikan dari Pak Bimo itu, kalau saya melihatnya begini, mohon maaf ya Pak Endro, Mas Berli, ini nampaknya Iya, Pak. Saya nggak tahu nih Mas Berli, sepertinya kayaknya belum siap untuk pendadaran nih kalau lihat kelengkapan gambar dan sebagainya. Iya atau iya Mas Berli? Mohon saya merasa dulu. Iya Pak. Nah, belum siap ya, Mas Berli, sekali lagi belum siap ya. Berarti misalnya nanti perlu tambahan 1 periode lagi, tidak apa-apa ya Mas Berli? Mungkin kalau ada kesempatan perbaiki bisa saya perbaiki Pak. Karena ini ya nanti coba lihat, karena satu kelengkapan gambar masih sangat-sangat kurang ya. Betul. Tadi banyak sekali. Tadi saya juga yang Pak Bimo sampaikan tadi juga saya catat, itu saya cari juga nggak ada, saya catatannya sudah ada semua. Gambar-gambar masih kurang. Dan ini saya tadi iseng buka hasil UTS yang kemarin gitu ya. Iya. Ya, ternyata lembar bendel yang dikumpulkan itu dari halaman pertama sampai halaman 26 itu alhamdulillah masih sama seperti yang bendel sebelumnya. Sekarang, gitu ya. Padahal kan seharusnya gimana? Sudah ada perbaikan, perubahan dan sebagainya kan. Ya. Ini di bendel itu masih sama seperti yang ada di UTS ya sebelumnya. Jadi makanya tadi saya tanya, ini sudah siap pendadaran? Kalau saya lihat ini sih sebenarnya belum siap ya, karena perubahannya, progresnya dan sebagainya itu masih banyak yang belum memenuhi standar atau ya, perbaikannya belum terlalu kelihatan gitu ya. Jadi dan ini terus terang saya tidak yakin bahwa apa yang didesain Mas Berli ini nanti bisa dibangun.
Coba sekarang dibuka coba di side plan lah. Side plan. Kenapa? Ya, cara penggambarannya juga cara penggambaran yang Mas, yang apa? Yang tidak ada warnanya, yang side plan yang gambar TED aja. Yang putih di bundle itu loh, side plan gambar. Nah, tadi yang ditanya ke Pak Bimo sebenarnya ini saya nyambung dari pertanyaan Pak Bimo. Kenapa saya tidak yakin bahwa ini bisa terbangun? Nanti Mas Berli coba cek ya. Di sini nanti coba diberi as basementnya. Oh iya Pak. Kan ada titik-titik kolom kan? Iya betul. Nah sementara bangunan ini saya lihat sama sekali tidak memperhatikan itu ketika membuat ini, ya kan? Oh, iya. Jadi berpikir di layer dasar sama layer basementnya itu tidak sinkron. Tadi yang ditanya Pak Bimo, ada apa? Denah apa namanya? Denah titik pondasi itu, pasti itu tidak nyambung dengan yang di bawahnya. Ya, makanya kenapa saya bisa mengatakan saya bisa melihat itu, ini Mas Berli belum siap nampaknya untuk lulus untuk tugas akhir ini. Kenapa? Cara berpikirnya masih belum sinkron. Ketika kita membuat gambar denah basement, pasti gambar denah di atasnya itu mau nggak mau harus melihat situasi yang ada di bawahnya. Kenapa? Beban yang ada di atas itu nanti pasti akan disalurkan ke bawah kan lewat balok dan kolom. Sementara kalau saya lihat pola pikirnya ketika membuat denah lantai atas itu sama sekali tidak memperhatikan titik-titik kolom yang ada di basement. Kenapa? Ya, basement itu mengikat apa yang ada di atasnya. Jadi biasanya kalau ada basement itu basement di layout dulu, partanya, karena yang mengikat itu parkiran ya, flow parkir, karena itu kalau untuk parkir coba layout parkirnya seperti apa, nanti ditentukan titik kolomnya. Nah, bangunan di atasnya nanti yang menyesuaikan titik-titik kolom yang ada di basement. Itu ya. Jadi ini sebenarnya kalau memang mau seperti itu ya, nun sewu ya Pak Endra, Mas Berli, saya nggak tahu nanti revisinya bisa mengejar atau tidak, karena itu sudah mungkin akan ganti desain kalau seperti itu. Ya. Kalau lihat, ya itu makanya tadi apakah nanti akan tambah 1 periode atau memang mau ngejar ini. Cuman kalau saya lihat kalau ngejar ini pun mungkin nilainya juga tidak akan bisa maksimal begitu ya, karena pasti gambar-gambar itu banyak banget ya. Tadi eksploriometri belum ada, itu dan sebagainya kan. Seperti Mas Berli akan menggambar itu dalam waktu kurang lebih misalnya 1 minggu. Bisa kira-kira Mas Berli merubah desain, menyocokkan antara kolom dan balok dan sebagainya. Saya aja bayanginnya pasti udah pusing ya. Nah, itu satu pemikiran. Nanti coba silakan nanti didiskusikan dengan Pak Hendro. Nah, kemudian dari segi desain sendiri ya, teknis sudah ya, tadi banyak banget dicecar pertanyaan sama Pak Bimo, basement dan sebagainya itu ya, itu satu pemikiran sendiri. Kemudian efektivitas ruang, kapasitas itu yang nanti akan mempengaruhi. Tadi saya tanya jumlah parkirnya berapa, total parkir mobil 24 atau 20 tadi ditambah di atas, katanya tadi sudah cukup, mohon dikurangi untuk genset dan sebagainya tadi. Nah nanti dicek. Jadi begini Mas, saya sebagai penguji juga melihat tadi diskusi Pak Bimo dengan Mas Berli itu, Mas Berli seperti, kenapa saya bisa mengatakan Mas Berli belum siap? Karena jawaban-jawaban Mas Berli itu adalah jawaban-jawaban singkat ya, jawaban-jawaban singkat yang spontanitas, dijawab tanpa memikirkan lebih panjang lagi gitu kan. Nah itu kelihatan banget kalau sebenarnya belum siap. Jadi ya saya di sini dalam konteks bukan tapi saya lihat cara presentasi dan cara menjawab itu, karena arsitektur itu nanti pasti akan bisa menganalisa itu. Jadi gerak-gerik itu pasti akan kelihatan. Kalau kita sering ketemu orang itu akan kelihatan, oh ini belum siap, ini siap. Jadi mohon maaf seperti itu kalau penangkapan saya. Dan tadi sudah dijawab Mas Berli, memang belum siap ya. Oke. Nah, komen saya kalau dari sisi desain adalah ini itu desainnya berbelit-belit sirkulasinya. Coba ya. Mau menuju ke satu tempat harus melewati lorong, sesuatu yang
yang melorong-melorong seperti labirin. Ya nggak Mas Berli? Lewat tangga yang meliuk-liuk. Ya semuanya, saya lihat semuanya. Jadi banyak menuju ke toilet pun harus melewati lorong dan sebagainya itu. Saya nggak tahu ini apakah memang konsepnya nanti dibuat semacam labirin atau memang tanpa disadari Mas Berli itu membuat semacam itu. Itu kalau saya bagi orang awam itu akan membingungkan labirin-labirin itu. Dan itu ada beberapa lokasi yang mungkin akan sangat-sangat berbahaya. Misalnya lorong menuju ke arah toilet, itu kan tertutup ya. Itu ya nanti bisa diskusi dengan Pak Hendro secara safety keamanan dan sebagainya, bisa terjadi hal-hal di situ kan karena tidak terlihat dan itu melorong panjang, itu berbahaya. Makanya sekarang kenapa kalau kita mendesain bangunan-bangunan publik itu kita coba lihat aja toiletnya itu pasti tidak pasti terbuka ya, toilet tertutupnya hanya di area klosetnya saja. Kenapa? Supaya nanti kalau ada sesuatu orang berteriak itu dari luar kedengaran. Nah coba nanti dilihat toiletnya Mas Berli tadi yang ada lorong memanjang ke arah toilet wanita, kemudian tadi yang di basement ada lorong yang memanjang ya untuk jalan orang itu kan sangat-sangat menyeramkan gitu ya, dan itu juga secara arsitektural, secara psikologis juga tidak menyenangkan. Nah, kita disuruh melewati sebuah lorong yang panjang di basement. Nah, ya nggak usah kita ngomong secara tapi gini ya, secara psikologis ya, panjang, jauh, panjang, terus kemudian mungkin lampunya remang-remang, serem Mas. Nanti bayangin ketika kita baru jalan di ujung ada bayangan gitu yang mendekat ke kita. Nah itu belum hal lain yang nanti ya di Indonesia mau nggak mau pasti nanti ada ada orang yang takut ya Mas. Karena ada hal-hal goib yang mungkin gitu, karena gelap, lembab itu nanti pasti mengundang yang lain-lain tadi itu. Nah itu karena serem ya Mas, melorong panjang, habis itu belok lagi, wah nggak ketahuan, itu wah serem. Kalau dari basement itu saya bayangin wah serem ini itu. Jadi itu ya Pak, kejelasan arus sirkulasi. Jadi membuat ruang-ruangannya ini sebenarnya banyak sekat gitu ya. Nanti coba dicek ini memang benar seperti itu apa. Sementara kalau kita bayangin co-working, kita bayangin rental office dan sebagainya, semuanya sekarang itu modelnya open layout yang semuanya clear ya. Terbuka, tidak banyak sekat-sekat, orang bisa lihat orang lagi ngapain dan sebagainya. Itu makanya kenapa namanya kreatif space, itu orang bisa lihat orang ngapain sih, oh dia bikin ini, jadi termotivasi untuk membuat sesuatu yang lebih bagus, atau terpacu, termotivasi, oh dia bisa bikin ini dan jadi bukan yang bersekat-sekat seperti labirin, naik turun, membingungkan kejelasan itu ya. Kemudian ya tadi mungkin sudah berupaya untuk membuat tampilan itu, cuman sayangnya sekali lagi belum lengkap ya. Jadi misalnya tadi mengatakan bahwa view dari sisi jalur utama itu bagus. Nah, coba tampilkan nanti misalnya ada perspektif mata manusia dari jalan yang depan, kan akan memperlihatkan oh ini menariknya dari mana sih. Sayangnya memang di sini pun dari yang dikumpulkan yang perspektif mata manusia itu juga belum selesai kan? Iya Pak. Barangnya sudah jadi, tinggal merender tapi tidak tersajikan dengan bagus. Itu sayang sekali. Kemudian material ya. Material tadi sudah banyak disampaikan juga sama Pak Bimo. Jadi ya kalau saya ini bolongnya masih banyak sekali, dan kalaupun itu harus diselesaikan dalam waktu yang singkat, saya nggak tahu apakah bisa selesai. Nah ini saya mungkin masukkan aja Pak Bimo, Pak Hendro, Mas Berli, ketika menggambar set plan nanti coba dibikin as kolom dari basement itu, as itu tidak berubah-ubah. Iya. Nanti akan ketahuan titik-titik fondasi, titik-titik kolom yang ada di basement itu di mana. Nah, kemudian ini bangunan ini mengikuti ini titik-titiknya, mau nggak mau karena kita ada basement ya itu harus mengikuti ini. Nah, titiknya di mana itu diikuti. Jadi Mas Berli sudah mau lulus.
nanti lulus mau jadi arsitek ya harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa apa yang didesain ini bisa terbangun. Jadi nggak hanya cuman bagus di render, bagus di ini, tapi nggak bisa terbangun. Yeah. Terus tadi hitung-hitungan RAB juga hati-hati karena per meter persegi 26 juta itu sudah sangat luar biasa mahal gitu ya. Dan ini kayaknya mungkin ada yang salah kalau di situ. Kemudian sampai harga 26 juta itu melebihi tadi yang apartemennya Mas Firman ya, yang 16 juta gitu. Padahal bangunan tinggi pasti jauh lebih mahal daripada bangunan yang hanya 2-3 lantai seperti ini. Yeah. Nah itu jadi begitu Pak Hendro yang bisa saya sampaikan dulu karena memang masih banyak sekali ya yang harus baik Pak Hendro. Baik. Teman Pak Arwan, Pak Bimo mungkin ada tambahan lagi Pak Bimo? Cukup sih Pak. PR-nya masih banyak ini untuk BRI. Iya ini. Benar. Oke. Baik. Secara visual itu bagus, menarik, tetapi kok finishing penyelesaiannya jadi 180 derajat gitu. Cukup. Iya. Dari tahap 1 cukup. Meskipun koreksinya banyak, bentuk siap kemarin mundur kan berarti baru maju sekarang. Kok ya hasilnya seperti ini. Iya, benar Pak. Oke, baik Pak Bimo, Pak Arwan, saya mencoba merangkum ya komentar, masukan, saran perbaikan dan semuanya. Jadi ya benar Mas Berli itu memang diakui saja berarti Masnya memang banyak gambar yang belum jadi ya, belum selesai ya. Meskipun sebenarnya visualnya bagus, tadi sudah diapresiasi Pak Bimo. Tapi ya tadi ya tugas akhir itu tuntutannya, item penilaiannya banyak. Jadi mau tidak mau harus disiapkan. Terus kalau tentang tadi banyak gambar yang sebenarnya perlu ditunjukkan, misalnya potongan prinsip tadi kinetic solar panel tadi ya. Jangan hanya dilepas aja tapi harus dibahas juga. Layar LED juga harus dibahas juga ya. Tuntutan gambar kerja harus terselesaikan. Banyak ruangan yang belum lengkap gambarnya seperti layout furniture, pintu, jendela dan lain sebagainya. Nama ruangan, keterangan, elevasi, ukuran dan lain sebagainya. Terus gambar situasi dan gambar side plan tadi harus jelas perbedaannya. Tadi ukuran site-nya coba pastikan lagi ya, batas site yang di sebelah barat tadi juga. Terus masuk ke dalam sirkulasi ada di basement masih belum baik tentang mobil dan motornya, loading unloadingnya belum jelas. Area pejalan kaki tadi yang disoroti oleh kedua penguji, kenapa tidak dinaikkan aja, kenapa berupa lorong yang tadi malah justru bisa memunculkan ketakutan gitu ya. Terus jadi intinya adalah di flow-nya Mas, flow sirkulasinya, flow pejalan kakinya, flow kendaraan, flow pengguna gitu ya. Terus perhatikan lagi standar tentang restoran, standar tentang dapur, peletakan area bersih, area kotor, standar toilet ya. Perlu ada jalur khusus untuk servis dari restoran ke lantai 2. Jadi mengantar makanannya tidak lewat jalur umum tapi lewat jalur khusus misalnya tadi. Nah ini yang fatal juga ya ternyata gambar-gambar rencana terutama yang di pondasi itu tadi gridnya tapi tidak tersampaikan dengan baik gitu. Tidak tersampaikan apakah ini menerus atau tidak ya gitu. Itu struktur RAM juga tidak tergambarkan dengan baik, gambar potongan kurang lengkap, gambar rencana atap juga belum lengkap di semua masanya ya kan. Banyaknya masa itu ya tanggung jawabnya gambarnya semuanya, jangan cuma satu masa doang ya. Terus mekanikal elektrikal juga masih belum lengkap di rencana evakuasi ya toh, kalau ada beberapa masa gitu evakuasinya gimana ya. Tanggung jawabmu kan sebagai seorang desainer juga sampai situ. Rencana air bersih, air kotor juga belum ada, distribusi listrik belum ada,
Eksplodometri utilitas juga belum lengkap. RAB tadi juga sangat dikritisi sekali, kok malah justru lebih mahal dari Mas Firman yang mendesain apartemen. Ini perlu dicek lagi gitu. Nah, dari Pak Arwan menambahkan juga sebenarnya tadi yang bisa diikuti Mas, jadi menggambar itu gridnya semua disamakan dulu. Jadi satu sumber grid tadi. Jangan sampai berpindah-pindah. Ini kayak saya nggak tahu nih apakah karena Mas Berli itu berpindah-pindah file jadi kayaknya jadi nggak sinkron gitu mungkin atau gimana. Jadi grid-gridnya itu harus sama ya. Terus tadi juga sayang sekali nggak ditunjukkan view perspektif mata manusia dari arah depan yang ada LED. Padahal itu tadi sudah menarik, tapi kenapa nggak dibahas gitu ya. Terus bandelnya masih pakai bandel yang lama, belum ada yang diperbaiki, sedikit sekali. Efektivitas ruang, nah ini juga parkir mobil tadi dicek lagi. Oke, mungkin itu ya yang tadi pesan dari Pak Arwan harus bisa mempertanggungjawabkan desainnya, karena kan kamu akan lulus dari sini itu harus bisa mempertanggungjawabkan ini benar-benar bisa didesain, jadi nggak cuma asal gambar aja. Mungkin ya Pak Bimo, Pak Arwan. Ya, mungkin setelah ini mungkin dari Mas Berry dulu ada tanggapan? Cukup sih Pak, mungkin akan mengejar revisinya. Oke, itu nanti akan kita diskusikan dulu ya Mas ya. Setelah ini ya, jadi silahkan ditutup dulu presentasinya. Nanti setelah ini teman-teman akan saya pindah ke waiting room untuk kemudian saya, Pak Bimo dan Pak Arwan berdiskusi tentang hasil kalian begitu. Oke, silahkan ditutup Mas. Mungkin cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.